Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan SimRel, yaitu sebuah aplikasi untuk melakukan simulasi untuk menguji ketepatan estimator dalam mengestimasi reliabilitas. Ada dua estimator, yaitu koefisien alfa dan koefisien omega. Nah, kita akan memperkenalkan bagaimana melakukan simulasi ini untuk menguji manakah keduanya yang lebih sakti dalam situasi-situasi tertentu. Ada banyak model di dalam tes klasik, ada model paralel, ada model tau ekuivalen, essentially tau ekuivalen, atau congeneric. Masing-masing memiliki asumsi-asumsi yang berbeda. Pendekatan yang baru adalah tes congeneric yang diperkenalkan oleh George Cook. Ini ada juga bahasan-bahasan yang lain untuk menguji estimator yang menggunakan asumsi tau ekuivalen. Ada juga yang menguji sejauh mana ketika reliabilitas itu berada pada situasi ada korelasi antar error dan sebagainya. Nah, saya akan sedikit mengulas tentang masing-masing asumsi tersebut. Kita mulai dari tes paralel. Tes paralel adalah sebuah tes yang awalnya dari pembelahan dua bagian tes. Misalnya di sini ada 40 item dibagi menjadi 10-10. Yang pembagiannya itu adalah sama gitu ya. Ini misalkan 40 item dibagi menjadi dua yang memiliki karakteristik yang sama, kemudian reliabilitas bisa diuji, konsistensi antar belahan itu. Alfa tidak membagi berdasarkan belahan, namun berdasarkan jumlah tes. Asumsi dari tes paralel adalah skor masing-masing belahan itu setara. Hal ini bisa dikarenakan jumlah itemnya yang sama serta karakteristik item-item tersebut sama, misalkan tingkat kesulitannya, variasi skornya, dan sebagainya. Sehingga asumsinya adalah diasumsikan skor murni yang dihasilkan dari belahan 1 dan belahan 2 itu sama. Sementara itu diasumsikan juga varian error untuk masing-masing belahan itu adalah sama, yang biasanya ditunjukkan dengan variasi skor. Misalkan ini variasi skor X1 dan ini X2. Contoh dari model paralel adalah ketika butir-butirnya itu memiliki intensitas yang sama. Jadi contohnya ini, misalkan wajah saya cakep, anggun, enak dipandang, itu semuanya memiliki tingkat kesulitan yang sama, yang ditunjukkan dengan 56% orang menjawab ya. Dan variasi skornya juga setara. Nah, jika misalkan di sini ada satu butir, misalkan tidak ada orang yang lebih cakep daripada saya, itu tentunya tidak 56% yang menjawab, namun katakanlah misalkan 5%. Nah, ketika ada situasi seperti ini, ada butir yang memiliki intensitas yang tinggi, maka asumsi paralel itu tidak dapat dipenuhi. Nah, ini asumsi paralel dipenuhi karena rata semuanya setara dan variansinya juga setara. Nah, sementara itu ada model tau ekuivalen, di mana true score atau rata-rata yang ditunjukkan dengan rata-rata belahan dari belahan 1 dan belahan 2 itu sama, namun variansnya berbeda. Dan ini untuk mendukung asumsi true score-nya sama namun varian errornya berbeda-beda. Jadi metrik atau skalanya beda, karena varians itu menunjukkan skala ya, metriknya sama. Selanjutnya adalah model essentially tau ekuivalen, yang ditunjukkan hubungan antara T dan T2 itu berbeda namun memiliki persamaan linier karena adanya suatu konstanta. Misalkan yang di sini katakanlah skornya rata-rata 10, yang di sini 20, sehingga konstantanya adalah misalkan 10. Dan ini terjadi pada semua butir. Sementara itu varians errornya diperkenankan berbeda.
Sehingga kita bisa melihat bahwa T1 itu item-itemnya lebih intensif daripada T2. Kita lihat di sini T2 ditambah dengan C, jadi ada perbedaan intensitas antara item-item di belahan 1 dan belahan 2. Jika ini terjadi, maka kita lebih tepat menggunakan model tau ekuivalen esensial atau essentially tau ekuivalen. Nah, ini model yang paling rileks, yang boleh berbeda baik pada T maupun pada B. Misalkan ini skor murninya di belahan 1 dan belahan 2 itu memiliki perbedaan namun mengikuti persamaan linear. Nah, sementara diperkenankan varians E1 dan varians E2. Nah, model kongenerik biasanya itu model yang paling banyak dipakai oleh tes-tes yang memiliki tingkat kesulitan atau intensitas yang berbeda. Katakanlah misalkan bergerak dari butir 1 hingga butir 3, misalkan itu adalah perilaku menolong. Di sini misalkan hanya berniat menolong, di sini terus sudah ada upaya menolong, tapi di sini ada upaya namun ada kesungguhan hati, ada keikhlasan misalkan. Sehingga misalkan ini yang menjawab ya katakanlah 80%, yang ini 70%, tapi yang ini misalkan 20%. Nah, dalam kondisi ini tes kita memenuhi model kongenerik. Ini contoh ilustrasi dari tau ekuivalen. Di sini rata-ratanya sama, kemudian variansnya berbeda. Sedangkan matriks covariansnya atau matriks korelasinya itu kita lihat variansnya berbeda-beda antara satu butir dengan butir yang lain. Ini contoh lain yang menunjukkan representasi dari model-model tersebut dalam skema analisis faktor. Model paralel ditunjukkan dengan faktor loading yang setara dan kesetaraan juga pada error pengukurannya. Ini error pengukuran, ini faktor loadingnya. Kita lihat di sini. Kemudian tau ekuivalen ditunjukkan dengan faktor loading yang setara. Jadi faktor loading item 1, 2, 3 itu setara. Sementara dalam model kongenerik itu tidak ada constraint, tidak ada asumsi yang menunjukkan bahwa parameter-parameter baik faktor loading atau errornya itu setara, sehingga ini model ini lebih bebas. Nah, kita lihat matriks korelasinya itu boleh berbeda-beda, tapi yang di sini itu harus sama variansnya. Yang ini varian sekaligus ratanya itu harus sama. Nah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai simulasi estimasi dari dua estimator, yaitu alfa dan omega, dengan menggunakan SIMREL. Nah, kita lihat untuk melakukan itu saya sudah menetapkan di sini jumlah butirnya berapa yang akan dipakai simulasi, kemudian replikasinya berapa, kemudian seberapa besar porsi error pengukuran. Ini salah, ini harusnya porsi error. Semakin error mengarah ke kanan, berarti semakin banyak residunya, sehingga nantinya ketika ini ditaruh semakin ke kanan, reliabilitas akan menurun. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat hasil dari replikasinya. Misalkan ini 5 replikasi, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ketika teman-teman menaruh katakanlah 100 replikasi, maka di sini akan menghasilkan sejumlah replikasi tersebut. Jadi di sini kita lihat replikasi untuk alfa, replikasi untuk omega pada berbagai macam situasi tes tersebut. Nah, SIMREL ini menggunakan proses seperti ini. Pertama, teman-teman memasukkan jumlah butir, kemudian jumlah replikasi dan porsi error. Nah, input ini akan dipakai untuk penyusunan model. Jadi misalkan modelnya itu adalah T1
maaf, ini T1X sama dengan T1 ditambah ini error. Nah, ketika error ditambah di sini ada konstanta 2 dan sebagainya, sehingga ketika porsi error ini ditingkatkan, alfa akan mengalami penurunan. Nah, dari penyusunan model ini saya akan mendapatkan reliabilitas murni. Di sini mohon maaf ini salah, yang keluar adalah reliabilitas murni. Menyusun persamaan sehingga akan keluar di sini reliabilitas murni. Nah, untuk langkah di jalur yang lain dari model ini, kemudian saya mengenerate true dengan distribusi normal, karena ini model unidimensi jadi true-nya 1. Kemudian akan menambah sejumlah error, sejumlah butirnya. Katakanlah ada 5 butir, berarti di sini saya membangkitkan error yang terdistribusi normal. Kita ingat asumsi error adalah distribusi normal, jadi ditambahkan di sini ada data, kemudian data ini diestimasi oleh alfa dan omega. Nah, kemudian dari sini keluarlah bias estimasi. Misalkan dari model ini reliabilitasnya adalah 0,8, tapi reestimasi dari alfa bisa jadi 0,7 atau dari omega misalkan 0,72. Jika ini terjadi, maka bias lebih besar pada alfa karena selisihnya 10, sementara dalam omega selisihnya 8. Nah, bias estimasi ini yang akhirnya saya tampilkan menjadi grafik atau plot. Nah, jadi reliabilitas murni itu apa? Reliabilitas murni itu adalah reliabilitas yang harganya tidak yang biasanya tidak diketahui, itu saya bisa mengetahuinya. Jadi ini adalah reliabilitas yang harganya diketahui. Sorry, ada salah ketik. Kenapa bisa diketahui? Karena saya sudah mengetahui skor murni dan errornya. Yang biasa kita pakai itu adalah reliabilitas atau estimator yang benar-benar yang kita tidak ketahui. Jadi misalkan alfa keluar 80. Nah, ini adalah prediksi alfa, bukan reliabilitas sesungguhnya. Reliabilitas sesungguhnya bisa jadi katakanlah 0,81 atau 0,79. Jadi beda menghitung reliabilitas estimator melalui alfa atau omega dengan reliabilitas murni. Reliabilitas murni diketahui karena ada yang sudah kita ketahui, yaitu skor murni dan error. Yang dalam realitasnya itu skor murni tidak dapat diketahui dan error juga tidak dapat diketahui. Namun dalam kasus ini saya sudah mendefinisikannya sehingga sudah diketahui. Contoh menghitung reliabilitas murni, ini saya misalkan membuat model, ini adalah model paralel, di mana semua faktor loading dari skor murninya itu sama dan errornya juga sama di sini. Sehingga dengan rumus reliabilitas itu adalah varian skor murni dibagi dengan varian skor empirik. Ini kan ya seperti ini. Saya tinggal menghitung 1,5 ini dikali 5 ada 7,5 dengan errornya 2,5, sehingga reliabilitas murninya adalah ini. Nah, tugas alfa adalah untuk mengestimasi reliabilitas ini. Nah, jadi misalkan saya menentukan di sini adalah 0,750. Nah, alfa saya persilakan untuk mengestimasi sebenarnya kemampuanmu dalam mengestimasi itu berapa. Nah, di sini terjadi bias. Harusnya 0,75 tapi mungkin dia 0,60 misalkan, dan seterusnya. Nah, jadi dalam situasi ini alfa saya tugaskan untuk mengestimasi reliabilitas murni tersebut. Ini contohnya bias estimasi. Jadi reliabilitas bias itu didapatkan dari reliabilitas hasil estimasi. Dalam hal ini itu adalah alfa dikurangi oleh reliabilitas populasi atau true reliability. Di sini akan memunculkan bias. Kita lihat di sini dalam berbagai macam situasi mulai dari 20 ukuran sampelnya 20 sampai 1000 itu cenderung ada bias di sini. Biasnya sekitar 0,5.
Nah, teman-teman dapat mengakses aplikasi ini ada di alamat ini. Ini juga saya taruh di deskripsi dari video ini. Mari kita demonstrasikan. Nah, di sini ada fitur jumlah butir dan porsi error pengukuran. Nah, kita lihat di sini misalkan reliabilitas yang tidak terlalu tinggi, porsi error pengukurannya rendah. Kemudian kita atur jumlah butirnya katakanlah sekitar 15-an. Kemudian kita lakukan replikasi sebanyak 10 buah, 10 replikasi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita tunggu. Kita lihat di sini alfa, koefisien alfa cenderung mengestimasi dari batas bawah. Makanya kita kenal istilah alfa adalah lower bound estimator. Karena apa? Karena biasnya itu adalah berada di bawah. Jadi hasil yang dikeluarkan oleh alfa itu adalah lebih rendah daripada true reliability. Kita lihat di sini baik pada model tes paralel, model atau ekuivalen maupun kongenerik. Sementara koefisien omega juga hampir sama di sini. Nah, kita lihat alfa lebih sakti ketika pada situasi paralel atau tau ekuivalen. Kita lihat di sini biasnya itu cenderung rendah pada kasus-kasus tau ekuivalen. Sedangkan pada kongenerik alfa kurang tepat karena estimasinya cenderung lebar. Kemudian kita lihat di sini ini adalah korelasi. Korelasinya sebenarnya tinggi hasil prediksi dari alfa maupun omega. Namun ketika pada situasi tes kongenerik korelasinya itu menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus tau ekuivalen alfa itu menunjukkan hasil yang lebih tinggi presisinya. Saya akan mencoba, misalkan saya coba dengan 100 replikasi dengan error yang tinggi, katakanlah sampai ke mendekati 20. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat ketika reliabilitasnya itu rendah karena saya menambahkan banyak error di sini. Reliabilitas menjadi sekitar 0,8. True reliability-nya itu prediksi dari alfa maupun omega itu cenderung rendah ya. Jadi ketika true reliability-nya tinggi, alfa dan omega dapat memprediksi dengan cermat. Tapi ketika reliabilitasnya rendah, terlalu banyak error, estimasi mereka cenderung menurun. Dan kita lihat di sini memang semakin banyak ukuran sampel memang semakin rendah presisinya. Kemudian kita lihat pada scatter ini terlihat bahwa omega sedikit lebih baik hasil estimasinya dibanding dengan alfa jika dilihat dari kemiringan garisnya. Baik, ini adalah bahan untuk mengajarkan tentang koefisien alfa dan koefisien omega. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.